Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema Rahasia Air Mata yang Keluar. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, begini. Jadi Allah mengatakan wal yadhaku qalila wal yabku katsira, itu suruh nangis yang banyak, harus lebih banyak dari ketawanya. Kenapa? Begini. Manfaat faedah daripada nangis itu apa sih? Pertama, air mata yang keluar dari kelopak mata ini itu akan membuat good mood di dalam hati kita, yang bad moodnya hilang. Orang salah paham, nggak usah sekarang ya, gue lagi ngemut kan ya. Bahasa kan mood itu ada dua macam, ada bad mood, ada good mood. Nah, kalau bad mood itu bahasa Jawanya lagi rungsing. Paham bikin gitu. Kalau good mood sumringah namanya, suasana hati. Iya. Jadi orang nih bagaimanapun dia keselnya, ya mungkin di kantornya dia di PHK, sudah bawa sakit hati nggak ada alasannya. Begitu pulang cari motornya dicuri, pulang jalan kaki, di rumah istri minta cerai, aduh, nih bensin dicurin, paham nggak? Itu stress. Bakar sendiri. Terjadi nggak? Terjadi. Nah, itulah makanya. Tapi begitu kemarahan memuncak sampai dia menjerit dan menangis, apalagi dengan memanggil nama Tuhannya Allah, terbuka semuanya itu. Langsung suasana berubah. Orang habis nangis lega hatinya pun. Percaya nggak? Kayak gitu. Jangan dikira air mata tidak ada gunanya. Saya urai hari ini. Iya. Dan ketika kita mengucurkan air mata, itu ada protein albumin. Albumin ini satu jenis protein yang sifatnya bisa membantu melancarkan kerja metabolisme dalam tubuh kita. Orang yang tadinya susah berak, kalau sudah nangis lancar, Bu. Iya. Kupingnya gerebek-gerebek hilang. Iya. Kepala nyut-nyutannya hilang. Allah memerintahkan kita banyak menangis, tidak sia-sia, dan dipraktekkan oleh nabinya sendiri. Nabi bukan orang yang bersukaria, bukan orang yang berfoya-foya. Dari kecil penuh dengan penderitaan, makanya dia hebat. Betul nggak? Ibu pengen tahu, pengen nyoba, buktinya punya anak dua nih, ya. Yang satu dipres nih, ya, selentik cewek, mewek nanti-nantina. Yang satu disanjung-sanjung setinggi-tingginya, bocah gembleng, bocah ayu, bocah bagus, bocah dedok. Waya tua sing gadin dia jadi doang. Lah iya. Yang Gatot Kacanya aja digodok dulu di kawasan Tergimu aja. Bisa sakit ya enggak? Pembayangan udah usah dilewajang semua. Seperti itu. Ketika kita menitikkan air mata, depresi, rasa marah yang tak terhingga, kesel bukan main,
orang depresi. Ya Allah, Bu, pernah kena depresi nggak di sini? Ada nggak pernah depresi? Iya. Ngelihat suami menjengkelkan. Iya, udah baru lenggut ngantuk itu. Maning anak aduh. Iya, baru lihat maning maning kencing lagi. Nyusul lagi. Peragat anaknya kari bapak nih maning aduh bismillah. Pegel kan dia. Masya Allah. Iya. Sudah suaminya tidur ngorok pisan, masya Allah menjengkelkan. Ya Allah, sumpel benar. Sampai pagi hari burung berkicau juga meresahkan hatinya. Karena kita lagi depresi, nggak ada yang enak. Lihat muka dia nyemengit kabin begini. Ini depresi. Iya. Tetapi begitu kekesalan kita tumpahkan. Apalagi kalau menyebut, memanggil Tuhan, ya Allah, uripi belenakan teman sih, sampai nangis. Selesai menangis, plong semuanya. Terasa beban ini menjadi ringan sekali. Iya, begitu kita sudah terbebas dari belenggu depresi, hati kita yang terenggut itu, baru malam berikutnya suami mendengkur persis kayak orkesnya Oma Irama. Iya, suara bayi menangis terasa sangat merdu sekali. Suara tangisan bayi adalah suara yang paling merdu di alam dunia ini. Bagi ibu tetangga yang mengharapkan anak, sengaja menunggu di samping jendelanya, menunggu tangisan bayi tetangganya, merindukan tangisan bayi. Betul nggak? Suara burung pagi ternyata semakin indah, ya karena hatinya indah. Ini lagi bicara psikologi air mata nih. Iya. Jadi nggak salah Allah mengatakan wal yabku qalilan wal yadhaku katsira. Ketawa sedikit saja, yang banyak nangisnya. Itu yang membuat kita bahagia. Ya. Nun. Lah iya. Kemudian air mata yang begitu, tahu nggak? Air mata kita ini 24% itu mengandung protein. Iya. Dan racun-racun, bakteri-bakteri dengan keluar penyakit bakteri melalui air mata ini. Kesel-kesel, virus-virusnya keluar. Iya. Percaya nggak? Orang kalau punya rasa hasut, dengki, sulit untuk hidup bahagia. Percaya? Ya, karena dia selalu melihat orang lain. Kenapa istriku tidak secantik tetanggaku? Kenapa aku makan tempe, dia makan sate? Sampai tangganya tuku mobil Avanza, apa komentarnya? Paling gak kredit. Jangan berharap, hai orang yang kasut itu. Dan orang kasut sulit menangis, adanya marah. Dan selalu dia itu menjadi agresor, ofensif sifatnya, selalu marah pada orang, benci pada orang lain. Orang yang punya hasut jangan berharap engkau bahagia. Engkau disiksa oleh dirimu sendiri. Ya, segera bertobat. Ya. Ya, ini nah inilah jadi saya ingin sengaja ingin bicara seperti ini supaya ketika cerita agama ini jangan bobokan dengan pahala seperti cerita surga kayak berwurwa ke surga. Yang kira-kira
pulang aja tuh nangis bertobat, bukan pulang aja bakar gereja, ngaco sekarang. Ya kan? Ya. Sudah saatnya kita kembali kepada diri kita sendiri. Kemudian ini lisozom ini sifatnya adalah untuk memusnahkan bakteri-bakteri itu bersama dengan air mata itu. Ya, makanya. Kemudian lagi, orang kalau nangisnya cukup, nggak usah beli rohto. Tahu rohto? Apa rohto tuh? Tetes mata, iritasi, nggak perlu. Sudah terbuang dengan air mata kita semuanya. Bersih. Ya. Nun, nah iya, bukan main. Apa? Ya, berapa 3 tetes ya? Nah, untuk mengiritasi. Begitu kita menangis, debu-debu yang menempel di mata kita semuanya keluar. Dan sekaligus juga berikutnya yang ke-6. Hitung dak lah. Kalau ibu-ibu kena sinusitis, kadang-kadang sering hidung tersumbat itu, setelah nangis apa yang terasa? Keluar semua, karena nangis itu bukan di mata saja, hidung juga keluar kan ini. Iya. Udah paham? Nah, itulah persoalannya. Nah, ibu-ibu sekalian, tadi saya cerita apa tadi, mood ya, bad mood, rungsing lah gitu. Ini begini, ini saya yakin pasti semua orang pernah ngalami bad mood ya, pernah ngalami rungsing. Gara-gara yang sepele, lagi masak, kompornya mati, gasnya habis, suami belum datang, duit nggak ada, rungsing duit. Ya kan, lagi nyambel, terasinya nggak ada. Nah, ibu-ibu ini tempatnya rungsing, urusan dapur nih. Makanya tolong dimengerti orang laki-laki, urusan belanja itu jangan dicupari. 20.000 cukup dicukup belum tuh kira mah. Wah, sebruk bah dihitung sehari. Betul Bu? Kima ini mah sehari 100.000. Anak kita 4, kita berdua 6. 100.000 cukuplah insya Allah. Dikali ke sebulan 3 juta. Nih pegang, sudah selesai. Ini ibu-ibu mau beli minyak goreng oncom, minyaknya habis, mau minta duit beli minyak, bertengkar dulu dengan suaminya, ngatur lagi. Goreng oncom ku kata rong iris, ya rong sendok besi lengannya. Ikut deleng buang jelantah, pirang-pirang jelantah. Wah, udah jangan ngatur. Setuju Bu? Ya wes kok. Rungsing tiap hari itu. Nah, makanya pertanyaan saya, ketika perempuan, ketika yang tadinya cantik jelita, montok, molek, gemblong, denok, ya, kok tiba-tiba seperti layu? Itu karena sehari-hari bad mood dengan suaminya, nggak bahagia. Iya, dari wajah kelihatan. Saya bisa paham lihat wajah bahagia dan wajah sengsara, paham kok. Banyak ibu-ibu datang ke pondok ini. Gini, Pak Kiai, saya datang sini nih, maksudnya silaturahmi. Oh ya, mangga silakan. Nomor 2, saya meminta barokah. Punten, saya nggak punya barokah. Kalau ada pun saya perlu sendiri.
nomor 3-nya stop, saya paham kamu banyak hutangnya. Iya. Pertama karena dia matanya lebih banyak melihat ke bawah. Ini bahasa body language itu harus tahu. Kalau orang matanya ke atas, apalagi apa tuh? Lagi mikir, wah lagi sedih. Iya. Tapi kalau matanya goncang, lagi makan lakinya. Ya, itu seperti itu. Jadi makanya itu kita mesti paham itu. Jadi kita mood itu harus selalu kita perjuangkan, jangan sampai kita bergeser. Jadi setiap hari jangan sampai kita masuk dalam wilayah rungsing itu, kita selesaikan. Satu ya, bahwa mood ini menular. Ya, menular. Kalau sang suami sedang rungsing, bad mood, bagaimanapun istri terbawa ikut rungsing. Ya, menular. Makanya tolong Bu, kalau suami lagi kelihatan lagi bad mood tuh, kagian ditawari kagian. Yang Bu tawari apa kamu? Mangan. Iya, kan gitu persoalannya. Kita saja juga, saya sering pengalaman. Saya datang ke rumah orang, dia sambut baik-baik. Bu ya gimana, apa kabar? Tapi saya merasakannya nih kehangatannya artifisial ini, berpura-pura. Kayak aja lagi bertengkar, saya datang berhenti, ya kan, untuk menghormati saya. Mengkelnya masih ada gitu. Saya rasa nggak enak, jadi mau ngobrol apa gitu. Lagi nggak enak ini. Ya udah, saya nggak usah diusir, saya pulang aja deh. Mungkin boleh kurang enak badan, mungkin bisa. Maksudnya Pak, kita balik terus akan tukaran. Iya, itu sangat mengganggu sekali. Guru juga sama, ketika dia ngajar lagi rungsing, ini pengaruh pada muridnya, nggak akan bakal masuk pelajaran itu aja pengantar. Iya, ada gelombang elektromagnetik yang saling itu, gelombang itu kiranya apa sih? Coba ketika kita kepada seorang ulama yang soleh, yang damai, ya kan, yang betul-betul orang yang baik, kita nyaman kok. Pernah nggak datang ke rumah yang soleh, kadang-kadang belum dikasih air ya 50% sembuh kok. Ya, ada kesejukan. Ya, itu persoalan kita sadari gitu. Ada aromanya, ada auranya kelihatan. Kalau bapak pengen lihat aura orang, di sini ada kelihatan aura orang itu. Ada warna biru, warna kuning ada. Bisa itu ada, bisa nanti ada latihannya ada. Pengen tak? Latihan. Ya itu bisa lah. Nah, kemudian yang kedua ini akan cuaca juga besar pengaruhnya terhadap mood ini. Ya, kalau pagi ya kita buka jendela, ya angin sepoi basah menerpa muka kita seperti dielus kekasih, menghirup udara tanah yang kena hujan tadi, matahari menyongsong, membuat kita menjadi sumringah, kita bahagia, napas kita juga lega. Tapi kalau sudah menjelang maghrib, apalagi mendung dari siang, aduh rusik. Apalagi anaknya merengek terus, bukan main. Terutama sampai kepada penyinaran lampu juga sama. Ya, kalau rumah lampunya itu, awas, warna lampu juga mempengaruhi jiwa.
lampu remang-remang dengan lampu terang benderang beda. Kalau remang-remang itu membawa kepada kemesraan misalnya. Apalagi warnanya merah. Iya. Tapi yang sana nggak paham pengaruh cahaya terhadap moodnya, belum paham itu mah. Itu hanya kebiasaan aja tuh mah. Nah, kalau terang benderang beda lagi, tidur gelap gulita beda lagi, ya akan membuat perasaan yang berbeda-beda. Sampai cat tembok aja, kalau temboknya gelap itu membuat kita bad mood, rusing, apalagi warnanya gelap, warna hijau atau warna biru, warna itu. Yang paling nyaman tuh tembok tuh warnanya kuning, bener ya. So menurut saya silakan besok ganti cat kuning, moodnya hebat semua dah. Jangan nggak ada hubungan. Itu. Ini semuanya bisa menular. Ya. Ya artinya kalau dia guru ya ke muridnya, kalau suaminya kepada anak istri semuanya, dan itu menular. Ya, cuaca juga seperti itu. Nah makanya saya menganjurkan kalau kita sudah mulai rungsing gitu ya, udahlah sebaiknya jangan menyerah ya, kita atasi ya rasa bad mood ini dengan upaya kita yang efektif itu dengan berolahraga. Udah, kalau yang suka pingpong, pingpong, yang suka badminton. Kalau nggak ada ibu-ibu jalan kaki sampai pom bensin, balik lagi udah cukup dah. Ya, asal kita bergerak. Itu penting. Kalau senam ya senam lah. 5 menit, 10 menit cukup lah itu. Kalau tidak itu semakin tertindih kita nih, rasa urung kayak apa, gelisah, bebannya berat, seperti kita memikul sesuatu. Ya. Kemudian juga bagus sekali untuk mood ini dengan musik. Silakan musik kesukaan masing-masing. Yang suka roll, yang suka roll, yang pop ya pop, silakan. Yang reggae ya reggae, tergantung kesukaan masing-masing. Iya, nggak tahu Pak Jumamin apa lagunya pop apa rock and roll ini, apa jazz barangkali, atau simfoni Beethoven barangkali. Ya, tetapi kalau mau ini bisa dengan lagu-lagu instrumen relaksasi itu ya, lagu-lagu instrumen. Saya senangnya lagu instrumen suling Cina itu, seruling bambu Cina itu enak banget musiknya itu long gitu. Nah, tetapi ini ada sangkalan pendapat para ahli yang lain yang ini sumbernya dari eksperimen yang ada di Connecticut gitu. Dikatakan bahwa untuk mengurangi bad mood ini lebih efektif daripada musik masih baus dengan aroma jeruk atau lavender, semprotin tuh. Itu juga pengaruh dengan aroma yang nyaman, jeruk itu juga akan mengurangi bad mood kita itu. Tapi saya keberatan dengan pendapat itu. Saya lebih merasakan kalau saya lebih efektif dengan musik. Mungkin kalau saya sudah dengan musik, tapi kalau ibu-ibu senangnya pakai aroma, mangga silakan pakai jeruk atau lavender atau melati apa saja lah. Sebab hidung kita juga kesukaannya berbeda-beda, ya kan gitu. Telinga kita juga berbeda-beda. Tetapi kayaknya begini aja deh, bisa saja dipakai dua-duanya deh. Ya, ruangnya kita di spray dengan aroma lavender atau jeruk, tapi juga kita sambil mendengarkan musik. Tetapi ibu-ibu, kita orang Islam mungkin lebih efektif lagi kalau mendengarkan qiraat Al-Quran. Tetapi saya tidak menganjurkan qiraat yang suaranya memakit, yang suaranya dipokok. Enggak.
cari tartil seperti Syekh Al-Qudzaifi ya, yang nggak dipekak soalnya tuh. Lu kayak Abdul Bas itu mah tambah stres nanti gitu mah. Iya, iya. Soalnya mah belum ngerti mana nih, bakal ngerti, mending mengerti mah. Baca kan dengan suara yang kayak kita, yang nyaman lah, cari lagu-lagu yang nyaman. Atau juga malah masih enak juga Muammar ya suaranya daripada suaranya itu. Non apa itu? Ya koloncong boleh. Nah tapi juga kalau ada Al-Quran dengan langgam Jawa juga bagus. Kayak apa Yasir Arafat ya, yang di sana waktu acara Isra Mi'raj itu ya, yang diprotes itulah. Kalau itu nggak boleh gimana ya, kalau saya senang kok ya, terlepas saya mengatakan saya senang Al-Quran dibaca dengan langgam Jawa. Kenapa dilarang-larang? Nggak bisa dilarang, sebab langgam ini tidak bisa dibohongi. Setiap daerah, wilayah, desa, blok, kampung, negara, langgamnya orang Syria tidak sama dengan orang Irak, orang Saudi, orang Yaman lain. Saya 20 tahun di sana sudah hafal dengan langgam masing-masing itu. Orang Mesir bahasa gini nih. Kalau orang Libya, hafal saya itu sudah jadi langgam itu. Di sini juga sama. Sekalipun pakai bahasa Indonesia, yang ngomong orang Sunda ketangguhan, yang ngomong orang Jawa ketangguhan, yang ngomong orang Dermayu ketangguhan. Ayo kita coba pakai bahasa Indonesia nih ya. Orang mana nih? Bapak mau kemana? Sunda. Mau kemana, Bang? Kemana kau pergi? Udah, orang mana tuh? Bapak mau kemana? Mau di rumah. Jadi yang dibaca Al-Quran tetap langgam Jawanya ke bawah, langgam Sunda ke bawah. Gimana? Orang sudah alhamdulillah, mau Jawa alhamdulillah walabbadolil. Ya itu benar. Saya ya udahlah, tapi kalau mayoritas orang Islam sedunia mengatakan harus dengan langgam Arab, ya mangga silakan. Tapi saya ingin mengatakan di sini bahwa qiraat Quran yang biasa dimusafakohkan tuh itu langgam Turki. Iya, itu sepengetahuan saya. Mohon maaf ini itu. Tapi ya udahlah, kalau gitu ya saya juga terpaksa harus menghargai kan gitu pikiran orang. Ya udahlah kalau gitu, dengan apa namanya, dengan langgam seadanya aja lah gitu. Paham nggak?